Basically, yang kita bisa lakukan dengan CloudFront, kita bisa deliver pretty much all contents, gitu ya, mulai dari static content seperti image ataupun any HTML file, lalu kita juga bisa deliver file video, gitu ya, RTMP, streaming support, gitu ya, ataupun HTTP streaming. Lalu kita juga bisa kita bisa deliver dengan CloudFront dynamic file, gitu ya. Jadi non-cacheable content, misalkan kalau di sini kita punya today's deals. Nah, today's deals ini kan biasanya berubah-ubah gitu ya. Mungkin hari ini kita punya this package untuk customer kita, besok punya deals yang berbeda. Nah, ini juga bisa kita deliver dengan menggunakan CloudFront. Oke, yang terakhir itu everything is delivered through SSL, so it's secured, gitu ya. Dan kita juga bisa cache user input, by the way. Itu by default ini nggak akan di cache di CloudFront, tapi kita bisa take that as an input and then send the user input ke origin. Sekarang kita lihat delivery capabilities-nya, gitu ya. Pertama kita punya static and dynamic content. Dynamic content tadi bisa banyak ya, bisa forms, submission forms, password dan lain sebagainya. Static content juga macam-macam dan honestly traffic yang paling besar porsinya di internet itu sekarang sebenarnya static files gitu ya, terutama dengan adanya video streaming, video on demand ataupun ada YouTube dan lain sebagainya. Gitu. Jadi static file itu punya portions yang jauh lebih besar dibandingkan dynamic content juga. Oke, terus ada Shield gitu ya. Jadi Shield ini tadi untuk DDoS kalau Bapak Ibu belum tahu gitu ya. Shield itu untuk DDoS protection. By default itu available di situ. Lalu kita juga bisa deliver video ataupun live streaming. Nah, ini banyak dipakai buat broadcaster biasanya. Jadi kalau ada live event gitu ya, instead of mereka leverage TV broadcast, mereka bisa menggunakan services di AWS gitu ya untuk stream di traffic. Nanti kita punya use case di belakang untuk jelasin sebenarnya use case untuk streaming itu seperti apa ataupun broadcast itu seperti apa. Lalu di CloudFront juga punya native integration dengan Elemental. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk broadcasting. Dan yang terakhir kita bisa personalize the content through Lambda at Edge gitu ya. Jadi kita punya capability untuk do something beyond just sending files ke end user gitu ya. Misalkan kita mau rubah image-nya atau kita mau rubah responnya gitu ya. Kita bisa menggunakan Lambda at Edge. Oke. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan juga media origin-nya bisa banyak dan content delivery-nya juga bisa ada protection di sisi security, baik untuk DDoS dan web application firewall. Kita juga punya advanced security capability. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa download di AWS AWS Artifact gitu ya. Kita punya list of compliance standards. CloudFront itu comply dengan security standard apa aja. Tapi untuk mungkin FSI industry gitu ya, Bapak Ibu yang dari FSI industry, kita comply dengan PCI DSS gitu ya. Lalu kita juga comply dengan ISO standar 27001 dan 02. Dan juga di SOC 123 gitu ya. Jadi kita punya compliance terhadap different standar, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Ada juga beberapa negara mengharuskan CDN ataupun solusi tersebut harus comply dengan audit yang mereka punya. Kayak misalkan di Singapura itu ada MTCS, so kita juga melakukan standarisasi terhadap security standar tersebut. Nah, saya mau sentuh sedikit tentang performance and scale yang ada di CloudFront. Jadi saya bring in semua dulu. Jadi basically kita punya plenty of features untuk meningkatkan performance and scale. Ada network accelerations dengan menggunakan TCP optimizations. Kita punya juga layers gitu ya untuk caching. Jadi yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya ada yang namanya edge, ada yang namanya regional edge. POP yang fronting your customers. Regional edge ini adalah CloudFront POP yang biasanya letaknya di region,
dan letaknya itu in between of the edge pop dan origin. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, fungsinya apa ada ini? Biasanya fungsinya adalah di regional edge, dia punya capacity yang jauh lebih besar, sehingga proses caching-nya itu jauh bisa lebih lama dibandingkan dengan cache yang ada di edge. Itu biasanya cache yang ada di edge kita punya limitasi gitu, sehingga kita hanya cache memang data-data yang populer saja. Oke, kita juga bisa ada content ingestion, so any traffic put, post, or options gitu ya, kita bisa ingest juga, and then forward itu ke origin gitu ya. Kita ada yang namanya juga S3 transfer acceleration. Jadi kalau kita tadi pakai S3 as the origin, and then S3 ini akan kirim traffic lewat AWS backbone ke edge, ke sini gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai S3 transfer accelerations untuk accelerate the content. Terutama ini sangat berguna untuk traffic kayak seperti image, video gitu dan lain sebagainya. Oke, latency based routing. Jadi kita route traffic based on shorter path atau shorter latency. Ada granular cache control, high throughput connection, dynamic control, dan yang terakhir ini WebSocket support. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian yang familiar dengan WebSocket basically sebenarnya cara kita untuk reduce TCP pattern gitu ya, karena Bapak Ibu mungkin tahu di sekolah dulu mungkin agak belajar sedikit gitu ya, TCP itu pasti punya yang namanya slow start, and then beberapa saat baru dia stabil. Nah, kita mau reduce part-nya ini dengan menggunakan WebSocket support gitu ya. Jadi TCP sessions-nya akan leave open gitu ya. Jadi dia akan open terus sehingga dia nggak perlu ada yang namanya slow start. Oke. Built-in security control tadi kita udah sentuh juga beberapa. So basically dia comply dengan beberapa security standards dan kita punya juga capability untuk selectively bikin siapa yang bisa mengakses apa. Seperti tadi kita sudah sebutkan tentang S3 Origin Access Identity gitu ya. Jadi hanya CloudFront yang bisa connect ke S3 untuk download filenya. Ataupun kita punya sign URL tadi, jadi untuk private content, jadi hanya orang-orang yang memang authorized yang bisa mengakses file-file tersebut.